Sudah dihujani batu dan masa sudah bergerak masuk ke lokasi Pak dengan barang tajam ini. Mereka sudah masuk Pak. Ini sudah merusak Pak. Ayo Pak. Ini mereka sudah masuk. Epin lebih dulu masuk. Ini, Pak. Epin lebih dulu masuk Pak. Undang-undang itu hukum Mbak. Sama. Yang bertanggung jawab adalah Bapak juga bukan hakim di sini. melakukan reklamasi. Apa Bapak hakim bisa memutuskan kami bersalah atau apa? Ya, berarti Bapak dengan segala cara akan memaksakan keadaan ini. Kami tahu perintah dan gubernur ini. Sakit karena perbuatan Anda. Sudah ada petugas yang dibawa ke rumah sakit karena terkena parah. Ya, silakan yang tidak berkepentingan kembali ke rumahnya masing-masing. Mohon maaf jika Anda kami amankan. Kami sudah sampaikan. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Tolong Anda patuhi sesuai dengan arahan petugas yang ada. Ini, bawa. Nanti pertanggungjawabkan Anda ke kantor, Pak. Silakan Pak Edwin. Jangan, bawa ke kantor. Bawa ke kantor ini. Bawa. Tolong jangan bikin lakukan perlawanan. Sekali lagi kami sampaikan, tolong Anda jangan membuat perlawanan kepada petugas, ya. Jangan bikin perlawanan terhadap petugas. Tindakan kami sudah sesuai dengan SOP yang ada. Anda sudah melakukan perlawanan terhadap petugas hari ini. Tindakan-tindakan pidana sudah Anda lakukan, pelemparan, pengerusakan. Kenapa orang penculikan orang pertama ke bawah? Itu bawa sama yang bina cerita kita paksa Stop reklamasi. Melanggar undang-undang. Itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Oke. Orang sudah 5 kali pertemuan. Oh? Kabakop sendiri yang ada dengar selalu dia ikuti. Selalu orang bilang berdasar alasan izin selalu. Dompet alasan cuma itu, ada izin. Saya orang tanya mana izinnya ada. Kemudian sebenarnya itu perusahaan itu proyek itu so lewat DP masa izin lokasi so lewat 18 November 2022. Tapi ini pemaksaan kehendak. Tuh, pemaksaan. Bilang orang masyarakat yang anarkis. Ini tahu orang yang memukul orang dalam situ. Polisi dengan Pol PP.
Untung tuh masyarakat ada pegang pedang masih terkendali. Kalau bunuh situ, konyol, konyol dorang, sia-sia. Proyek siapa yang pemilik, Pak? TJ Silvanus. Tadi ada penama terus. Yang penting cuma itu penama TJ Silvanus. Apakah sudah bertemu dengan masyarakat? Dorang selama ini yang memfasilitasi itu dari Kapolres, dari Kabak Ops selalu yang memfasilitasi pertemuan dengan PT. Tapi orang-orang PT Silvanus itu nyak pernah hadir. Nanti terakhir cuma di sini baru hadir. Mau bilang tidak bersentuhan dengan masyarakat, kurang ajar terpenama. Orang apa setang sini semua. Jadi menurut masyarakat di sini, apa yang harus dipenuhi oleh berhenti, jelas, berhenti, stop reklamasi, karena itu melanggar. Silakan mengecek di kantor pemerintah provinsi, karena kita rasa bahwa semua ini bisa dilihat baik online maupun website ada dari pemerintah provinsi. Kalaupun memang benar izin sudah lewat, silakan dibuat secara hukum bagi kami, karena itu adalah bagian jalan terbaik daripada kita mengadu fisik di tempat ini. Oke, Pak. Nama dan jabatan, Pak? Saya Marfil Budiman, bagian juga daripada Public Relation Management. Ini hotel-hotel yang 15, ini ini mobil hotel, ada apartemen, ada juga tempat permainan. Ini ada pusat perbelanjaan, ada juga convention hall. Ya, bisa terkuliah. Jadi masyarakat kasih rusak semua tuh pagar ini? Dong keserubung, alat dong lempar. Alat terlempar. Ada begitu. Jadi Polresta Manado melakukan pengamanan di lokasi yang diduga terjadi kericuhan tadi. Seperti apa itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang diketahui bersama bahwa di Pantai Minanga, Kecamatan Melalayang, telah diberikan izin reklamasi oleh Pemprov
Sulawesi Utara kepada PT TJ Silvanus sesuai dengan izin yang diberikan itu kurang lebih luasan 5 hektar. Dan dalam perjalanannya sudah dilakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi ini. Dan kita tadi pagi mendapati informasi bahwa sekelompok warga yang berdomisili di sekitar Pantai Minanga melakukan aksi penghadangan, pengrusakan, pelemparan terhadap pekerja yang sedang melaksanakan reklamasi. Dan mendapat itu kita langsung berkoordinasi dengan Pol PP untuk turun ke lokasi melakukan pengamanan. Dan tadi melalui tahapan-tahapan yang selalu kita pedomani, yaitu dari tahap persuasif, antara lain dari mulai himbauan, negosiasi, dan menyampaikan secara melalui pengeras suara secara lisan. Kita sudah sampaikan kepada masyarakat jangan melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Jika ada keberatan, jika ada protes, ketidaksetujuan atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, silakan disalurkan melalui jalur yang benar, yaitu melakukan gugatan atau melakukan laporan kalau merasa ada yang salah dengan izin tersebut kepada instansi terkait. Bisa langsung kementerian yang membidangi masalah reklamasi, bisa juga melakukan gugatan seperti petun ke pengadilan untuk mengeksaminasi terkait dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Tidak dengan cara-cara yang dilakukan hari ini, melakukan penghadangan, melakukan pengrusakan properti-properti seperti yang rekan-rekan media sudah lihat di lapangan, termasuk juga tadi ada aksi pelemparan batu kepada supir truk dan operator ekskavator. Untungnya mereka tidak mendapatkan luka. Dan proses pengamanan tadi kita setelah melalui himbauan, kita lakukan tindakan tegas terukur, yaitu dengan membubarkan massa yang masih tetap bertahan. Ada massa yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan petugas, memukul petugas, bahkan ada anggota saya yang tangannya terluka karena masyarakat tadi beberapa membawa senjata tajam yang cukup tajam, dan mereka mengatasnamakan itu adalah alat kebudayaan. Tapi saya kira alat kebudayaan tidak bisa dipergunakan dalam hal seperti ini. Harusnya itu dalam acara-acara adat dan acara-acara budaya, dalam hal ini suku Batik. Tidak boleh dibawa dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Kami sudah himbau agar yang membawa barang atau samurai kabasaran itu agar disimpan, agar diamankan. Tapi mereka malah menghunus. Jadi tentunya akan berpotensi melukai kepada petugas maupun masyarakat yang mungkin di sekitar. Oleh karenanya kita tadi amankan, ada yang bawa batu, ada bawa tongkat, banyak. Mereka melakukan perlawanan itu yang sifatnya kekerasan dan ancaman kepada petugas. Sampai anggota saya ada yang luka dan sudah dirawat di rumah sakit. Untuk yang diamankan kita masih verifikasi di Polres, tapi kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 orang yang kita amankan, termasuk juga yang kita curigai orang-orang yang melakukan pengusahaan tadi pagi, termasuk juga yang melakukan pengancaman tadi pagi. Dan nanti melalui proses di kepolisian, mereka akan diinterogasi sesuai dengan bukti-bukti yang kita dapat dan saksi-saksi yang kita punya, dan kita akan melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Dan untuk ini saya juga memberikan himbauan kepada masyarakat
bahwa kita harus mengedepankan penegakan hukum. Kita harus mengedepankan hukum dalam bertindak. Karena semua sama di mata hukum. Baik itu masyarakat, perusahaan, karyawan, itu sama di mata hukum. Dan oleh karenanya, dalam kita melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kita tidak setuju, kita tidak sejalan dengan suatu kebijakan atau keputusan dari pemerintah, salurkan lewat jalur yang sudah disiapkan. Itu tadi yang saya sampaikan, lakukan gugatan petun, laporkan kalau memang ada pelanggaran, dan itu nanti sudah berproses. Ada satu yang pernah dilaporkan dan itu diproses dan sudah ada sanksinya. Oleh karenanya, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan investasi di Kota Manado, dan sebagai aparat negara kita harus memastikan iklim investasi itu berjalan pada normanya, berjalan sesuai dengan aturan, sehingga ada stabilitas ekonomi, stabilitas sosial yang betul-betul bisa memberikan kepercayaan kepada penanam-penanam modal untuk bisa berinvestasi di Kota Manado. Kita harus hadir, tapi pada saat perusahaan melakukan pelanggaran, ya diberikan sanksi sesuai dengan aturan. Masyarakat juga dalam melakukan tindakan-tindakan protes sesuaikan dengan ketentuan hukum. Jadi semua harus berjalan dalam koridor hukum. Hanya hukum itu yang harus kita tegakkan.